Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat Beol, sahabat Brevet Online dan mahasiswaku dimanapun kalian berada. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi yang sebenarnya ada dalam KUP, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Secara spesifikasi saya akan menjelaskan tentang apa itu surat tagihan pajak dan kenapa surat tagihan pajak itu bisa timbul ya. Nah, untuk mengulas itu semua, Anda bisa saksikan pada video berikut ini. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sebenarnya ada pada studi kasus perpajakan, yaitu tentang surat tagihan pajak. Kenapa sih surat tagihan pajak itu timbul? Apa penyebabnya? Nah, kita akan saksikan bersama-sama. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana dalam menagih pajak. Nah, apa saja sih penyebab kenapa bisa timbulnya surat tagihan pajak ini? Mari kita ulas sebagai berikut. Pertama, yang menyebabkan surat tagihan pajak itu terbit adalah tidak lapor atau telat lapor SPT. Baik SPT tahunan maupun SPT masa. Sebagaimana kita tahu dalam peraturan KUP, untuk sanksi denda itu diatur, yaitu SPT tahunan badan tidak melaporkan adalah dendanya 1 juta. Kemudian yang kedua adalah SPT tahunan orang pribadi telat lapor adalah 100.000. Untuk SPT masa PPN telat lapor adalah 500.000. Dan SPT masa lainnya adalah 100.000 apabila telat melaporkannya. Nah, sanksi-sanksi ini dikenakan hanya 1 kali dan hitungannya apabila telah melewati tanggal atau jatuh temponya atau batas pelaporannya, dan tidak bersifat akumulasi dan tidak bersifat tidak menggantungkan pada besarnya pajak yang terutang. Jadi ini benar-benar sanksi berupa denda. Yang kedua yang menyebabkan timbulnya surat tagihan pajak adalah pembetulan SPT yang menyebabkan kurang bayar. Nah, akan dikenakan sanksi bunga 2% per bulan. Jadi misalnya case seperti ini. Apabila kita telah menyampaikan SPT masa ataupun tahunan secara normal dengan nominal tertentu, misalnya kurang bayar 20 juta, maka kita akan melakukan pelunasan 20 juta. Nah, kemudian di kemudian hari kita mengetahui bahwa ada penghasilan atau ada penjualan yang belum dilaporkan, sehingga kita perlu merevisi atau melakukan pembetulan. Sehingga kita hitung kembali, rasanya kurang bayar 30 juta. Nah, karena kita sudah melakukan pelaporan normal, perhitungan normal yaitu 20 juta, maka 20 juta tidak akan hilang, melainkan kita akan merevisi dan menambahkan atau mengurangkan nilai kurang bayar 30 juta dengan 20 juta tersebut, sehingga kurang bayarnya adalah 10 juta. Nah, atas 10 juta tersebut kita akan masukkan dalam SPT pembetulan. Atas SPT pembetulan yang menyebabkan kurang bayar tersebut akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya adalah dikenakan sanksi berupa bunga 2% dikali total kurang bayar dikali jumlah bulan atau masa yang telat sejak masa pajak tersebut berakhir atau sebagaimana harusnya disetor. Yang ketiga adalah pembayaran pajak yang terutang melewati jatuh tempo. Ini akan dikenakan sanksi bunga 2% per bulan. Kemudian kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Nah, kalau misalnya apa sih bedanya kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan salah hitung dengan pembetulan? Jadi kekurangan pembayaran pajak ini sebenarnya adalah hasil pemeriksaan ya, atau misalnya hasil koreksi di mana wajib pajak ini tidak sadar kalau dirinya itu salah gitu, melalui SP2DK yang diterbitkan oleh pihak KPP ya, surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Jadi Fiskus mempunyai data yang valid berdasarkan data-data yang dia himpun dari beberapa sumber. Kemudian ditentukan bahwa DPP yang seharusnya diperhitungkan adalah sekian, tapi kita melakukan perhitungan sekian. Nah, atas selisih tersebut akan dikonfirmasi dan akan ditetapkan melalui surat tagihan pajak.
Yang kelima adalah pengusaha kena pajak tidak membuat faktur atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban yang timbul terhadap wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak adalah membuat faktur pajak. Yang kita harus pahami adalah kapan saat membuat faktur pajak. Saat membuat faktur pajak adalah saat penerimaan pembayaran. Walaupun barang belum diserahkan tapi DP sudah terima, itu sudah wajib diterbitkan faktur pajak. Yang kedua, pada saat pembayaran termin ya atau pencicilan tagihan, itu juga harus. Yang ketiga adalah pada saat penyerahan barang walaupun secara uang belum diterima. Yang keempat adalah pada saat barang dan atau jasa masuk dalam daerah pabean, dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, itu sudah wajib dibuatkan faktur pajak. Atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa saat-saat terhutang, dan kita harus memahami dulu kapan saat-saat terhutang pembuatan faktur pajak itu harus dilakukan. Dengan begitu kita meminimalisir dari kesalahan sanksi denda yang akan ditimbulkan, yaitu 2% dari DPP. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait dengan surat tagihan pajak tersebut. Semoga kalau kita sudah mengetahui penyebabnya, kita juga bisa lebih arif lagi dan bijak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, agar kita tidak dikenakan sanksi administrasi atau sanksi bunga dari KPP. Nah, dengan seperti itu kita bisa melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Oke, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.